Kondisi udara. Kondisi udara di tempat kerja dapat berpengaruh terhadap performansi kerja. Peningkatan panas dan kelembaban melebihi panas yang dikeluarkan dari tubuh saat melakukan kerja fisik dapat menurunkan performansi kerja dan memberikan resiko kesehatan kerja. Kondisi kerja dalam temperatur dingin juga dapat mengganggu kondisi fisik pekerja yang dapat menurunkan output produksi dan menaikkan tingkat kesalahan. Ada beberapa variabel yang menentukan nyaman tidaknya suatu lingkungan kerja. Variabel-variabel tersebut adalah kelembaban, kecepatan angin, beban kerja, pakaian, dan radiasi panas. Gambar di samping merupakan grafik yang menunjukkan thermal comfort zone. Perlu diperhatikan bahwa udara yang disebut panas belum tentu merupakan udara yang hanya mempunyai temperatur tinggi, namun juga ditentukan oleh faktor lain, seperti kelembaban, kecepatan angin, dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Efek fisiologis dan efek performansi udara panas. Masalah yang muncul terkait dengan meningkatnya panas diantaranya vasodilation, peningkatan denyut jantung, penurunan tekanan darah, dan peningkatan temperatur di kulit. Temperatur tubuh atau core temperature manusia adalah sebesar 37 derajat Celcius. Temperatur ini dapat meningkat seiring dengan akumulasi panas yang terjadi. Pada saat temperatur tubuh mencapai 38,5 derajat Celcius, tubuh akan merasa kepanasan. Seseorang dapat pingsan pada suhu 40 derajat Celcius dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup pada temperatur tubuh 43 derajat Celcius. Secara langsung, peningkatan panas ini dapat menurunkan performansi kerja. Umumnya, penurunan ini disebabkan oleh keringat. Penurunan performansi kerja yang dapat terjadi diantaranya berkeringat, kelelahan kerja, dan perasaan tidak nyaman. Efek fisiologis dan efek performansi udara dingin. Udara dingin dapat berpengaruh pada tubuh, di antaranya berupa vasoconstriction, gemetar, dan tekanan otot. Bila temperatur tubuh menurun hingga 32 derajat Celcius, hal itu dapat menyebabkan kekakuan otot dan menurunnya kesadaran. Pada temperatur 29,5 derajat Celcius, dapat menyebabkan masalah pada sistem peredaran darah. Lebih jauh lagi, kematian dapat terjadi jika temperatur tubuh menurun hingga 27 derajat Celcius. Masalah lain yang dapat terjadi seiring dengan penurunan temperatur ini adalah cedera pada otot dan juga kerusakan pada kulit jika bersentuhan dengan permukaan benda yang sangat dingin. Penurunan dinginnya udara ini pada awalnya dapat menyebabkan penurunan kemampuan berhitung, diikuti kemampuan penggunaan jari dan tangan. Akhirnya, efek dingin ini dapat mempengaruhi kemampuan gerak seluruh tubuh. Perancangan kondisi udara nyaman. Kerjaan sebaiknya dihentikan jika salah satu kriteria ini tercapai. Kriteria-kriteria tersebut adalah rata-rata denyut jantung per hari mencapai 100 hingga 110 denyut per menit, temperatur yang terukur pada rektum mencapai 38 derajat Celcius, dan tingkat pengeluaran keringat mencapai 0,5 liter per jam. Batas rekomendasi kenyamanan termal juga dapat ditentukan dengan menggunakan metode WBGT atau Wet Bulb Globe Temperature. Udara tercemar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi performansi dan kesehatan kerja adalah adanya pencemaran di udara. Udara tercemar merupakan udara yang sudah tercemar dengan polutan yang dapat mengganggu sistem pernafasan secara langsung. Lebih jauh lagi, pencemaran udara ini dapat mempengaruhi sistem peredaran darah dan metabolisme. Beberapa zat utama yang menjadi polutan diantaranya adalah karbon monoksida atau CO, sulfur oksida atau SO2, dan nitrogen oksida atau NO2, dan gas buangan dan aerosol. Karbon monoksida atau CO merupakan polutan yang sangat mempengaruhi performansi kerja dan sangat berbahaya. Kemampuan darah dalam mengikat CO adalah 230 kali lebih kuat dibandingkan dengan kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Gas ini biasanya muncul akibat proses pembakaran yang kurang sempurna. Jika gas CO terdapat di lingkungan,
maka darah justru akan mengikat gas ini daripada oksigen yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan tubuh tidak menerima oksigen yang dibutuhkan. Seseorang dapat mengalami kematian jika mengalami hal ini. Sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2 juga merupakan gas yang berbahaya bagi manusia karena menahan arus udara di sistem pernafasan bagian atas. Gas ini dapat dihasilkan dari asap rokok dan debu. Gas buangan kendaraan dapat menyebabkan iritasi pada mata, menyebabkan penurunan penglihatan, dan juga gangguan pernafasan. Aerosol dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman dalam bekerja dan juga dapat menurunkan kemampuan performansi kerja.